Di bulan November lalu, band Dialog Dini Hari kembali merilis album terbarunya yang bertajuk Para Hidup. Pasca dirilisnya album tersebut, Senin 3 Februari 2020, video musik untuk lagu Hyena dalam album Para Hidup tersebut mulai digarap. Lagu Hyena sendiri terinspirasi dari hewan hyena yang hidup di dataran Afrika, dengan tafsiran bahwa hewan ini merupakan hewan yang licik, mengendap-endap dalam mencari mangsa, bahkan tak jarang merebut mangsa dari hewan lain. Oleh Dadang S.H. Pranoto alias Pohon Tua, hal ini digunakan sebagai analogi untuk menceritakan keserakahan manusia. Pembuatan video musik yang berlangsung di AVB Media Asia Studio ini turut menggait Erik EST, sutradara penyabet piala pemenang di kancah film internasional untuk menyutradarai video musik Hyena. Tak hanya itu, seniman Bali Made Bayak pun turut bergabung sebagai pencipta karya surrealis yang menjadi konsep video Dialog Dini Hari. Erik EST mengatakan karya ini akan dibuat surrealis dengan teknik green screen sebagai media yang sengaja dibuat untuk berkolaborasi dengan cat lukis dan pelukisnya yang juga sekaligus musisinya. Teknik surrealis oleh Made Bayak ini dilakukan dengan menyemprotkan cat beraneka warna ke tubuh pohon tua yang membintangi video ini selama beraksi di depan green screen. Ini merupakan konsep yang benar-benar baru, pertama kali dilakukan oleh Dialog Dini Hari dalam pembuatan video musik band tersebut. Adapun pengambilan video ini dilakukan dalam sekali jalan tanpa ada pengulangan. Jadi Eriknya kan sudah bikin banyak hal ya, banyak band yang diurus, banyak bikin prestasi lah sama band-band video. Maksudnya dalam hal ini klip di luar filmnya, Erik sebagai produser, director, sutradara apa istilahnya. Jadi yang jelas dia tertantang gara-gara kira-kira kok kalau mau buat sesuatu yang udah gila dari yang biasanya kamu buat, mau nggak? Oh, gilanya siapa dulu nih, karena kan biasanya gila dapetnya nggak bisa kita eksekusi gitu ya. Konsepnya akhirnya membuat kebetulan dia paham tentang bagaimana membuat sebuah visual effect yang punya taste. Terus aku kebetulan lagi agak bosan dengan video-video band yang santai, akhirnya harus mencari ide yang segar dan mungkin di luar kebiasaan kita anak band ya. Industri hari ini kalian harus membuat suatu formula masing-masing. Nah, pas ketemu sama dia, pas dia oke, brainstorming, kita nemuin mengerucut menjadi sebuah ide kontemporer, video art, video musik dan kolaborasi. Nah, waktu gara-gara ngomongin masalahnya surrealis, ketemu sama satu sosok. Awalnya kami memilih ada tiga sosok. Cuman yang secara ideologi asik gitu. Ya. Hanya Made Bayak yang mau bisa satu frekuensi. Jadi aku pikir ini kayak cuma Bayak, karena Bayak sering interaksi sama aku, walaupun kemarin dia eksibisi di Jerman, aku juga ngikutin dia apa yang dikerjain, diam-diam aku ngadumin dia gitu. Ya udah, akhirnya aku malu ngomong, ya dia datang, dia telepon, ketemu sama Bayak, let's do it, kita langsung kita putuskan cari semua peralatan, semua kesiapan penunjang syuting hari ini. Jadi Bayak sudah mulai masuk ke dalam lagunya. Jadi harus mencari ide-ide bagaimana mengekspresikan lirik musik iramanya menjadi sebuah lukisan. Jadi ini akan di-take sekali take, nggak bisa ngulang. Kalau nggak Deddy Habibah, kalau nggak bandnya bubar. Ya gitu. Jadi ya silakan bertanya mau Bayak. Kalau dari saya sendiri, kalau di seni rupa ini kolaborasi seperti ini ada banyak sudah dilakukan dari musisi dan seni gitu. Nah kebetulan
saya di seni rupa yang seperti ini memang happening art namanya. Jadi jadi apalagi ini sekali take, jadi dibilang happening art itu berdasarkan situasi saat itu, kemudian dengan tema tertentu merespon apapun itu bentuknya, merespon musik, merespon band atau apapun, dan yaitu apapun yang terjadi hari itu dokumentasi dan prosesnya itu yang penting. Jadi semua proses ini, proses dari mulai ketemu ide, terus kita hal-hal teknis apa yang bisa dikerjakan, apa yang mau dipakai teknisnya seperti itu. Nah itu prosesnya menjadi satu kesatuan, kemudian hasil akhirnya sekali take itu ya seperti tadi kita sempat ngobrol, ya saya punya tanggung jawab sendiri, Erik punya tanggung jawab, Dadang punya tanggung jawab. Nah itu kita dalam kolaborasi itu masing-masing menghandle tanggung jawab kita masing-masing. Ya, sebagai tambahan tadi intinya judul lagunya Hyena. Jadi ini tidak ada lafaz Indonesia, jadi kalau tidak diartikan dalam bahasa Indonesia dia bisa, karena dia aslinya bahasa Inggris Hyena, cuman karena kita bahasa Indonesia tidak ada penerjemahan untuk Hyena karena memang tidak ada binatang di sini. Jadi kita kalau dari segi bahasa dia bisa diucapkan sebagai hyena, ngikutin huruf. Jadi saya ambil hyena karena pikir lebih akrab sama kuping Indonesia daripada menyebut hyena dengan tulisan AY gitu. Jadi, nah itu di luar daripada itu, lagu ini masuk di album terakhir yang Dialog Dengan tahun 2019 kemarin. Di album itu. Nah kebetulan di Para Hidup ini dari cover itu sudah dibikin lukisan abstrak juga, covernya abstrak, ada satu perupa dari Jakarta, namanya Utau. Jadi yang kedua adalah video klip pertama yang dimunculkan, kita melibatkan Kuncir. Kuncir itu namanya ini, dia perupa dari Bali juga, banyak pemain di apa namanya dia namanya Raja Bali. Jadi semua ini kayak sejalan gitu, satu perupa dari Jakarta, terus ada Kuncir, sekarang sama Bayak. Jadi ini satu album yang konsepnya berjalan. Ya karena akhirnya hari ini kita tidak bisa bicara tentang ini akan berdiri sendiri atau memang harus ada kolaborasi yang signifikan di tiap disiplin ini. Jadi pikir dengan adanya Eri dan Made Bayak sebagai artis, seharusnya kita bisa bebas mau ngapain, tidak memikirkan industri hari ini perlu ngapain, ternyata ide ini jalan, kita kerjakan aja gitu. Jadi kalau antar videonya ini akan booming ya itu urusan mereka ya, tapi yang jelas ini hal ruang idealis, ruang kreasi kita bertiga ya. Kalau Pak Eri sendiri bagaimana persiapan dengan video klip ini? Belum siap sebenarnya. Tapi ini udah kita persiapkan sebulan yang lalu sih, secara teori ya, bicara-bicara, terus kita berbicara dengan Made Bayak. Yang susah itu kan nanti sekali take aja, nanti semua tergantung pada aktornya. Karena di sini kita bermain warna juga, jadi ada warna utama sama juga putih. Itu mencerminkan sifat hyena itu juga. Kadang dibahi, mengintip gitu loh, terus memakan kan seperti itu. Nah, cuma ini kita bikin surrealis dengan percampuran warna. Jadi pada saat Bayak merespon Dadang dengan warna kayak ditembak, dia bergerak gitu, saling respons semua, bergerak, terus kamera bergerak juga gitu. Intinya kita ini sih bersenang-senang sebenarnya, tetapi tidak bersenang-senang ngawur. Kita bersenang-senang dengan idealis kita, tapi kita pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dan ini juga nanti akan kita pamerkan. Ya, kita bisa bilang ya, kita bisa bilang. Boleh ya, boleh. Nanti, nggak tahu sih. Nanti karena si Bayaknya kan satu media nih, saat dia nyemprot kan jadi sebuah lukisan juga nih. Walaupun secara visual akan dirusak sama Eri, tapi kalau secara mata melihat, Bayak itu melukis dalam satu media green screen yang kanvasnya adalah green screen. Ya. Nah itu kan nanti dipotong sama Eri, kan jadi
frame jadi sebuah lukisan dan akan di finishing sama dia, dan kita akan lelang buat cerita. Ya, akan dilelang buat cerita teman-teman yang bergerak di bidang Entah apapun nanti kita akan putuskan buat siapa. Tapi yang jelas lukisannya itu akan jadi sebuah lukisan pasti. Walaupun nanti saya gila-gilaan karena Bayak akan buat lukisan di belakang. Nah, lukisan akhir ini akan kita lelang, kita akan pamerkan hari lelang. Tapi yang jelas kita akan lelang. Tapi jujur ini susah sih. Dan aku janji selama maksimal 3 hari harus selesai. Sebenarnya bisa aja sih selesai hari, cuma kan harus dipotong pelan-pelan. Ya. Nah, jadi kita syuting sekarang 3 hari lagi itu udah. Jadi 3 hari lagi berarti Mbak kita bisa kasih lihat ke teman-teman. Kita bisa kasih lihat ke teman-teman media, tapi belum akan kita launching kan. Ya. Nanti launchingnya itu tergantung Pak Cenayang, ini kan Cenayang. Kajian Kliwon makan. Tergantung dia kan. Ya intinya kita ini kolaborasi, terus kita akan memberikan ini kepada masyarakat, terserah mereka merespon seperti apa gitu. Jadi ini bukan video klip kayak bikin kuntilanak tambulan, terus istri ayahku, istri tetanggaku, enggak seperti itu. Tapi ini lebih ke idealisme masing-masing. Dan ini kita kolaborasi. Jadi nggak ada, wah ini Erik, ini datang, baik nggak? Kita jadi satu. Tritunggal. Tritunggal. Halo gendong masih. Ya gitu. Berarti ini kan target sesi lagi 3 hari itu. Iya. Target untuk launchingnya sendiri kapan? Launchingnya Pikir deh. kalau masalah launching sebenarnya kita Harus dipersiapkan lagi. bisa disiapkan, bisa gampang aja. Cuman masalahnya biasanya waktu. Dan dia karena ada show Di Belanda. exhibition di Belanda, dan aku kan nggak pengen juga. Karena aku pengen dia juga hadir kan. Iya. Ya, apapun itu karena kita kerjain bareng. Jadi aku takutnya kalau waktunya nggak ngumpul sampai dia berangkat ya harus nunggu dia pulang. Tapi yang jelas kita akan ada bikin pesta launching. Karena bagi kita ini hal yang cukup. Aku belum melakukannya, sudah kupikir ini luar biasa gitu. Jadi itu harapanku dan aku yakin ini akan jadi hal yang signifikan merubah. Oh ya, bagaimana ternyata band itu tidak hanya begini doang gitu. Jadi band ini punya ternyata memang sebenarnya punya banyak kawan-kawan yang punya disiplin ilmu beda dan bisa berdekatan, bisa bertukar pikiran, bisa berkolaborasi seperti itu. Akhirnya kita saling lempar pancing, ada yang nyambut, wah ini kita begini, ayo, itu lebih seru. Maksudnya skena apapun jadi bergerak dinamis, bahwa semua orang bisa terlibat dengan hal-hal yang memang jadi satu tujuan, kreasi, kolaborasi, dan jadi juga aku ingin disuarakan. ya. Biasanya kalau beda Ada makna. Iya, kalau tentang lirik Liana sendiri sebenarnya kan aku cuma memberangus tentang orang-orang yang berlebihan dalam arti dengan bahasa misalnya serakah, bahwa kadang-kadang apa yang kita Isin lagi jam sana. inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya kebutuhan itu tidak, Diisin lagi dikit. kebutuhan 50 ternyata kita ngambilnya 100. Wah, nah ini aku mengurusnya dalam Liana ini gara-gara apa yang terjadi hari ini. Sebenarnya kalau bisa dilihat misalnya kayak contoh paling gampang adalah politisi. Ini kan hal yang job desk mereka sudah jelas bagaimana membangun sebuah sistem pemerintahan paling bagus misalnya. Kalau melihat hari ini ya, karena saya bikin selalu liriknya relevan buat hal. Jadi aku pikir untuk hari ini mungkin seperti itu, bahwa lagu ini buat mendobrak pintu orang-orang yang sepakat dengan karya kita. Yuk subscribe akun resmi YouTube Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.